Selamat malam, Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, saya Zahri Febriansyah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai utang negara dan pembangunan infrastruktur, risiko dan peluang dalam konteks perekonomian Indonesia. Materi ini disusun berdasarkan informasi dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, sehingga memberikan gambaran mengenai kondisi utang luar negeri Indonesia, risiko yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional. Utang negara, berita Bank Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi utang luar negeri Indonesia pada triwulan 1 tahun 2026 mencapai sekitar 433,4 miliar dolar Amerika Serikat. Pertumbuhannya memang melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, namun kondisi ini bukan berarti negatif. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan utang pemerintah dan menurunnya utang swasta. Yang perlu diperhatikan adalah struktur utang Indonesia masih tergolong sehat, karena rasio utang terhadap PDB hanya sekitar 29,5%, serta didominasi utang jangka panjang. Pemerintah juga mengarahkan pemanfaatan utang untuk mendukung sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Utang negara, berita Kementerian Keuangan. Sementara itu, berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, posisi utang luar negeri Indonesia pada Februari 2026 mencapai sekitar 437,9 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh sebesar 2,5% secara tahunan. Peningkatan ini terutama didorong oleh masuknya modal asing ke instrumen Bank Indonesia seperti SRBI. Di sisi lain, utang swasta justru mengalami penurunan. Secara keseluruhan, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan tetap diarahkan untuk membiayai sektor-sektor produktif sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Risiko utang negara. Berdasarkan kedua berita tersebut, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan utang negara. Pertama, adalah risiko ketergantungan terhadap modal asing, karena sebagian pembiayaan masih bergantung pada investor luar negeri. Kedua, adalah risiko pembiayaan kembali, yaitu ketika utang yang jatuh tempo harus dilunasi atau diterbitkan kembali. Ketiga, terdapat risiko gejolak ekonomi global, misalnya akibat kenaikan suku bunga internasional atau ketidakpastian ekonomi dunia. Selanjutnya, terdapat risiko nilai tukar, karena sebagian utang menggunakan mata uang asing, sehingga pelemahan rupiah dapat meningkatkan beban pembayaran. Terakhir adalah risiko kenaikan beban bunga utang, terutama jika biaya pinjaman di pasar global meningkat. Peluang utang negara. Di balik berbagai risiko tersebut, utang negara juga memberikan sejumlah peluang apabila dikelola dengan secara baik. Pertama, utang dapat menjadi sumber pembiayaan APBN untuk menjalankan berbagai program pembangunan. Kedua, utang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Ketiga, utang juga mendukung pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan transportasi. Selain itu, keberhasilan menjaga kepercayaan investor internasional menunjukkan bahwa Indonesia masih dipandang memiliki prospek ekonomi yang baik. Dengan dominasi utang jangka panjang, pemerintah juga memiliki ruang yang lebih baik dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur. Selanjutnya kita beralih pada pembangunan infrastruktur pemerintah, menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Fokus pembangunan meliputi kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, jalan tol, pelabuhan, bendungan, irigasi, hingga pembangunan ibu kota Nusantara. Selain pembangunan fisik, Bank Indonesia juga memperkuat infrastruktur digital melalui BI Fast, sistem pembayaran digital, serta Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.
Pendanaan pembangunan tidak hanya berasal dari APBN, tetapi juga melalui kerjasama dengan lembaga internasional dan skema pembiayaan kreatif seperti KPBU. Risiko pembangunan infrastruktur. Dalam pembangunan infrastruktur terdapat beberapa risiko yang perlu diantisipasi. Pertama adalah keterbatasan fiskal, karena kebutuhan pembiayaan infrastruktur sangat besar. Kedua, terdapat ketergantungan pada pembiayaan eksternal, baik dari pinjaman luar negeri maupun lembaga internasional. Ketiga, risiko keterlambatan proyek yang dapat mengurangi manfaat ekonomi. Keempat, terdapat risiko rendahnya minat investasi swasta, sehingga pembiayaan alternatif belum optimal. Terakhir adalah risiko pembengkakan biaya atau cost overrun atau overrun yang dapat meningkatkan kebutuhan anggaran selama proses pembangunan. Peluang pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur memberikan banyak peluang bagi perekonomian Indonesia. Infrastruktur mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan aktivitas usaha. Selain itu, pembangunan jalan, pelabuhan, dan jaringan transportasi meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga distribusi barang menjadi lebih efisien. Infrastruktur juga meningkatkan daya saing nasional melalui pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Di bidang pertanian, pembangunan bendungan dan irigasi mendukung ketahanan pangan. Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur juga meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti transportasi, air bersih, energi, dan sanitasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa utang negara bukanlah suatu yang selalu berdampak negatif apabila dikelola secara berhati-hati dan digunakan untuk kegiatan yang produktif. Utang dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pemerintah tetap perlu mengendalikan beberapa risiko seperti ketergantungan terhadap modal asing, fluktuasi nilai tukar, serta keberlanjutan fiskal agar mendapat manfaat utang dapat dirasakan secara optimal. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.